Halo bosku, ketemu lagi di channel Tegal Scott Tutorial. Video kali ini aku mau bikin Etsa Bung Karno sama Joko Widodo. Ini tuh pakai stiker cutting. Jadi banyak banget komentar-komentar, "Bang, beli stiker cuttingnya di mana sih?" Ya kalau di kota aku sih banyak ya yang toko yang jual stiker cutting. Stiker cutting ini tuh bukan bahan plastik tapi kayak bahan kertas gitu. Nggak tahu bahannya bahan apa. Ini kalau nempel tuh kencang, beda sama stiker-stiker yang biasa itu yang bahan plastik. Ini biasanya ditempel di kaca-kaca mobil. Kalau di kota kalian nggak ada yang jual begini atau request, biasanya tuh bisa request kalian mau tulisan apa, gambar apa tuh bisa diedit, nanti langsung dimasukin ke komputer. Kalau di toko kalian nggak ada, kalian bisa pesen di Shopee. Karena dulu aku juga pernah pesen di Shopee. Sekarang ini mau aku tempel di plat aluminium. Nah ini nanti di bagian ujungnya mau aku potong dulu supaya nggak lancip begini. Oke, ini udah aku potong teman-teman. Sekarang dibersihkan dulu media platnya yang mau kita tempel stiker. Nah, jadi kayak gini teman-teman ya. Ini kan tulisan IR Soekarno. Nah, tulisan ini diameter lebarnya itu sekitar 2 mili. Nah, nanti misalkan pakai stiker ini kelebaran 2 mili ternyata masih ngelupas. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin, usahakan diameter tulisannya itu lebih lebar. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan lebar nih. Ini juga lebar, diameternya sampai 3 sampai 4 mili. Kalau yang ini kuat. Nah, kalau yang ini kayaknya sih nggak kuat. Nanti bakalan ngelupas dan hasilnya kemungkinan bisa jelek karena ngelupas. Ini juga sama, ini kecil banget, jadi kemungkinan nanti agak gagal di bagian sininya. Jadi supaya kalian tahu, sebaiknya nanti aku buatkan tutorialnya, biar kalian nanti suatu saat mau bikin, kalian harus lebarin diameternya. Nah kayak yang Bapak Jokowi ini, di bagian sini ini kan tebel semuanya nih diameternya. Diameternya ini sekitar 3 mili. Ini masih kuat, tapi tulisan Jokowinya ini sekitar 2 mili diameter lebarnya. Jadi sebaiknya kita coba, misalkan kalian mau bikin nama kalian, misalkan ini sih misalkan Ahmad Dhani atau siapa ya, diameternya dilebarin, jangan terlalu kecil seperti ini, jangan terlalu kurus. Oke, sekarang kita tempel. Maaf kameranya aku kedepanin lagi sedikit. Jadi stiker cutting ini kalau ditempel ke media, semakin lama itu semakin kencang teman-teman. Jadi sebaiknya kalian diemin dulu selama beberapa hari, kalau bisa dijemur. Kalian pernah nggak sih nyopot stiker ini di kaca rumah atau di kaca mobil yang udah berbulan-bulan, kena hujan, kena panas, itu kan copotnya susah. Kalau kalian dikerok pakai kuku aja, misalkan kalian kerok pakai kuku, ini yang lepas ya bagian sini aja sedikit. Jadi buat nyopot stiker yang ada di motor atau di mobil, kalau stikernya lebar itu lama, karena stikernya memang bener-bener nempel. Sekali lagi buat kalian yang mau pesen stiker, yang komentar-komentar itu banyak banget, nama stikernya apa, ini nama stikernya stiker cutting. Kalau di kota kalian nggak ada yang jual, kalian bisa pesen di Shopee. Aku juga dulu pernah bikin pesen gambar Dragon Ball buat mobil aku di bagian pintu, diameternya aku request.
gambarnya juga aku request, bisa. Nama stiker ini adalah stiker cutting, tapi banyak banget yang komen itu stiker apa, itu stiker apa. Mungkin dia nggak ngeliat video-video aku sebelumnya, makanya aku bikin tutorial lagi. Memang sedikit bosen sih tutorial Etsa kayak gini, tapi namanya kita belajar nggak boleh bosen teman-teman. Ini media platnya, plat aluminium yang aku pakai. Ya tolong dengerin teman-teman. Kemarin ada yang bilang, "Bang, itu platnya pakai apa kok warna silver?" Padahal udah aku jelasin itu platnya pakai plat aluminium, tapi mungkin dia nonton videonya di skip-skip, jadi dia nggak dengerin. Ini plat aluminium, ketebalannya 1 mili. 1 mili atau 1,2 mili gitu. Lupa aku. Intinya tipis lah, nggak terlalu tebal. 1 mili sampai 1,2 mili. Kalau kalian ada plat yang lebih tebal itu lebih bagus. Tapi karena aku ada platnya segini, ya udah aku pakai yang seadanya aja. Oke, langsung ke tutorialnya. Oh ya teman-teman, hampir lupa, di bagian belakang jangan lupa kalian kasih lakban. Kalau kalian ada stiker, kalian bisa tempel stiker. Tapi kalau nggak ada stiker, kalian bisa pakai lakban. Lakban putih nggak apa-apa, lakban coklat pun nggak apa-apa, bebas. Supaya nanti nggak ikut terkikis di bagian belakangnya. Oke teman-teman, proses Etsa sekarang mau saya mulai. Ini ACL-nya. Lalu kita campur air mineral. Sekarang kita celupin media yang mau kita etsa. Mudah-mudahan nggak ngelupas teman-teman ya. Kalaupun nanti ada yang ngelupas, teman-teman nanti bisa ngeliat sendiri. Lalu kita goyang-goyang supaya proses etsanya itu bagus, mengikisnya itu bagus teman-teman. Coba kita lihat teman-teman.
Sekarang coba kita ambil, lalu kita taruh ke air dingin. Ini baunya lumayan nyengat teman-teman ya, jangan lupa pakai masker. Ini aku nggak pakai masker. Sekarang kita tekan-tekan lagi stikernya. Ini di bagian sininya, bagian sampingnya ini udah mulai mengikis sedikit demi sedikit. Supaya stiker ini nggak mudah ngelupas, kita tekan-tekan ulang. Jadi proses ETSA menggunakan stiker ini harus benar-benar sabar, supaya stikernya nggak mudah ngelupas. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut proses ETSA-nya lagi. Satu-satu aja deh. Karena cairan kimia ini panas, jadi proses ETSA-nya kalian jangan lama-lama. Kalian celupin lagi ke air dingin. Lakukan berulang-ulang teman-teman. Lakukan berulang-ulang sampai hasil ETSA-nya bagus. Kalian tekan-tekan lagi seperti ini. Oke, sekarang kita coba copot stikernya teman-teman ya. Hasilnya seperti apa? Oke teman-teman, sekarang kita lap dulu. Setelah kita lap, lalu kita kupas atau kita copot stikernya. Sekarang coba kalian perhatikan yang tadi aku bilang di bagian sini, ini kecil banget, ini udah copot stikernya karena memang terlalu kecil. Jadi kalau kalian mau membuat ETSA dari stiker cutting ini, diusahakan fontnya pakai font-font yang diameter lebarnya itu normal, jangan pakai yang kecil kayak gini. Kalau ini diameternya cuma 2 mili, jadi rawan copot. Buat gambar pun seperti itu. Usahakan gambar-gambar yang ketebalan gambarnya ini melebihi dari 2 mili atau lebih dari 3 mili, jadi nggak mudah copot seperti ini teman-teman. Seperti ini juga tebal, jadi nggak mudah ngelupas. Sekarang coba kita copot stikernya. Ini dia hasilnya teman-teman, udah dikupas. Ini masih ada lem stikernya sedikit, tinggal dibersihkan menggunakan ini minyak kayu putih. Kalau ada yang mau nanya, Bang, itu kedalaman ETSA-nya berapa mili, Bang? Ini kedalaman ETSA-nya kurang lebih 1 mili teman-teman. Coba kita lihat dari samping. Ini kedalaman ETSA-nya sekali lagi kurang lebih 1 mili. Kalau kalian mau cat bagian sampingnya, kalian tinggal cat aja.
kalian cat di bagian sampingnya. Cara ngecatnya itu dicat semua aja, nggak masalah, kalian semprot. Kalau bisa jangan menggunakan pilok karena cat pilok itu mudah ngelupas. Nah, setelah misalkan dicat hitam semua, terus nanti cara ngilanginnya lagi gimana supaya gambarnya terlihat lagi. Nah, kalian bisa siapkan amplas, tapi menurut aku jangan menggunakan amplas. Kalau pakai amplas itu terlalu boros. Coba kalian bayangkan kalau kalian membuat etsa ada 1000 piece menggunakan amplas media finishnya, itu bakalan membutuhkan amplas yang sangat banyak teman-teman. Jadi supaya irit kalian bisa menggunakan semen. Ini misalkan tembok ya, misalkan tembok, kalian beli semen 1 kilo, harganya berapa, misalkan 10.000. Kalian kasih air, lalu semennya kalian usap-usap ke sini supaya rata menggunakan kayu. Nanti tunggu sampai kering. Nah, setelah itu kalian bisa gunakan tembok ini sebagai pengganti amplas teman-teman. Nanti tinggal misalkan ini udah dicat, kalian tinggal dibalik begini etsanya, lalu kalian gosok-gosok begini buat pengganti amplas. Jadi modalnya murah. Tapi kalau kalian pakai amplas 1 lembar 5.000, coba bayangkan kalau kalian butuhnya 100 lembar. Itu uangnya sangat besar teman-teman. Jadi supaya irit lebih baik menggunakan semen. Nah, kalau ada pertanyaan yang kedua, Bang, itu cairan HCl-nya kalau terkena tangan gimana Bang? Sekarang kita praktekkan teman-teman ya. Aku udah pernah bikin tutorialnya di video sebelumnya. Cairan HCl itu berbahaya apa enggak buat kalau terkena tangan? Menurut aku sih enggak, tapi sebaiknya ya jangan dilakukan gitu. Tapi kalau kalian memang takut, kalian coba aja. Ini kan tangan aku kering, sebaiknya kalian basahin dulu pakai air biasa. Kalian celupin begini dulu. Kalaupun tangan kalian kering pun nggak masalah, paling efeknya cuma gatel-gatel aja. Nah, ini bekas etsa yang tadi. Ini tangan aku rendam begini, jadi nggak akan membuat tangan kita tuh meleleh, melepuh atau rusak ya, enggak, cuman efeknya gatel aja. Ini ada gatel-gatel sedikitnya teman-teman, karena tangan aku tuh ada yang lecet nih bagian sini, kalian lihat sendiri, karena tangan aku ada yang lecet. Nah, jadi di bagian yang lecet ini bakalan ngerasain gatel. Nah, bagian di kuku ini ada yang lecet, ini sedikit, ini juga rasakan gatel teman-teman, agak gatel, agak perih. Jadi kalau tangan kalian nggak ada yang lecet, nggak masalah, mau kalian rendam berapa menit pun nggak akan bikin tangan kalian melepuh atau meleleh. Jadi kalau ada dukun yang ngaku dia sakti, tangannya dicelupin ke cairan kimia, kalian jangan percaya teman-teman, karena cairan HCl ini ketika kita celupin uang logam aluminium akan bereaksi. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.